Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang kuartil. Ini yang ketiga, part yang ketiga ya, kalau menggunakan rumus. Nah, kuartil data tunggal berbobot. Artinya apa? Data tunggal yang kita punya itu banyak sekali. Sehingga tidak mungkin kalau misalnya cacah gitu ya. Jadi kita buatkan dalam bentuk tabel distribusi data tunggal. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, di sini tentukan kuartil bawah, median, dan kuartil atas dari kumpulan data berikut. Nah, kita lihat di sini ada nilai dan frekuensinya. Artinya, yang nilainya 3 itu ada 1. Nilainya 4 ada 7. 5 itu ada 6. Yang dapat nilai 6 ada 10 orang. Yang dapat nilai 7 ada 8 orang. Yang dapat 8 ada 4 orang. Yang dapat 9 ada 2 orang. Yang dapat 10 ada 2 orang. Nah, ini adalah nilai yang kita tuliskan dalam bentuk tabel distribusi data tunggal. Sebaran datanya cukup banyak ini. Nah, jadi kita efektifkan. Nah, untuk menyelesaikannya, ya, langkah pertama adalah kalian cek dulu frekuensinya berapa. Ternyata di sini jumlah frekuensinya 40. Nah, 40 itu kan bilangan genap. Selanjutnya, 40 bisa dibagi 4, maka harus tahu rumus apa yang harus digunakan. Nah, Ibu ingatkan lagi berkaitan dengan rumus untuk data tunggal dan bilangannya genap. Nah, ada dua kelompok kan, yang ini untuk yang habis dibagi 4, yang ini untuk yang tidak habis dibagi 4. Nah, jadi karena 40 itu habis dibagi 4, maka nanti kita akan gunakan rumus yang sebelah kiri ini untuk mencari Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Nah, untuk menentukan Q1, Q2, Q3, untuk memudahkan kita nanti mengetahui letak data ke-1 itu angka berapa, ke-2 itu angka berapa, ke-3 dan seterusnya, kita buatkan dalam bentuk frekuensi kumulatif. Nah, ini angka 3 kan data ke-1. Nanti data keduanya kan dimulai dari angka 4. 4, 4, 4 ada 7. Berarti sampai data ke-8. Nah, di sini FK di sini bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk mengetahui posisinya di itu ada di mana. Ini angka 3 berarti data ke-1. Ini angka 4 itu sampai data ke-8. Data ke-8 itu nanti angka 4. Selanjutnya dari data ke-9, 10, 11 sampai 14 itu angka 5. Dari 15, 16, 17 sampai ke 24 itu nanti angka 6. Dan dari 25, 26, 27 sampai data ke-32 itu angka 7. Dari 33 sampai 36 itu angka 8, 37 dan 38 angka 9, dan 39 dan data ke-40 itu adalah angka 10. Jadi ini nanti nilainya itu angka-angkanya itu ini. Nah, si FK ini akan memudahkan kita untuk mengetahui posisi atau letak dari data-data tersebut. Nah, sekarang kita ke rumus kuartilnya. Karena tadi 40 habis dibagi 4, maka untuk Q1-nya kita gunakan rumus yang XN per 4 ditambah XN per 4 plus 1. Di sini langsung ya, N-nya 40 per 4, berarti 10. Jadi kita gunakan data ke-10 dan ke-11. Ingat data ke-10 dan ke-11 itu angka berapa? Nah, itu yang harus kalian pahami. Data ke-1 angka 3. Dari data ke-2 sampai 8 itu kan angka 4. Berarti angka 10 data ke-10 dan ke-11 itu ada di posisi di sini. Itu ya. Yaitu angka 5. Nah, jadi 5 ditambah 5 dibagi 2. Maka Q1-nya adalah 5. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya sekarang Q2. Q2 itu berarti N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. 40 dibagi 2 itu kan 20. Berarti data ke-20 dan 21. Nah, data ke-20 dan ke-21 itu angka berapa? Nah, lihat. Sampai ke-14 itu angka 5. Berarti angka ke-16, 17, 18 itu adalah angka 6. Maka di sini nah, ya, data ke-20 dan ke-21 itu adalah 6. 6 ditambah 6 per 2 yaitu 6. Dan yang terakhir Q3. Q3 berarti rumusnya adalah 3 dikali 40 per 4. Nah, berarti ini adalah data ke-30 dan data ke-31. 30 dan 31 itu angka siapa? Nah, berarti di sini ya. Nah, yaitu angka
7. Jadi Q3-nya 7 ditambah 7 dibagi 2 yaitu 7. Bagaimana, bisa dipahami tidak untuk data tabel distribusi tunggal? Cara menentukan kuartil bawah, kuartil atas, dan mediannya. Nah, rumus yang digunakannya tetap kalian lihat jumlah frekuensinya, genap atau ganjil. Untuk yang genap habis dibagi 2 atau habis dibagi 4 atau tidak habis dibagi 4. Jadi harus dicek dulu N-nya. Baik, untuk kuartil Ibu rasa sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas silahkan kalau mau menggunakan rumus yang sudah ada, hanya tetap harus hati-hati jangan sampai menggunakan satu rumus untuk semua masalah, karena beda kondisi, beda rumus yang harus kalian gunakan. Jadi harus cermati dulu kondisinya, berlaku tidak rumus tersebut untuk kondisi yang kalian hadapi. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya.